Ya kalau terang buka Simerian masalah sanad ya, ini tentang sanad ya. Imam Muslim niku sak periode kalian Imam Bukhari, ya, sak periode kalian Imam Syafi'i, seangkatan. Jadi beliau dengan Rasulullah itu rata-rata sampai 6 rawi, rata-rata sampai apa? Rungokno. 6 rawi. Imam Bukhari kalian Imam Syafi'i kira-kira umurnya terpaut 16 tahun. Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah, kabudute 200 pinten. Sekawan, pinten 200 napa? Sekawan. Imam Syafi'i umurnya 50 pinten. Sekawan. Imam Muslim, Imam Bukhari itu junior. Jadi sama-sama muridnya Imam Waqi, sama-sama murid Imam pinten. Waqi. Makanya di Bukhari Muslim itu sering hadatsana Waqi. Kemudian oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi. Ya, oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi, as-sahhul kutub ba'dal Quran itu Bukhari dengan apa? Muslim. Karena dianggap metodologi hadisnya lebih bagus ketimbang Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu punya Musnadus Syafi'i. Tapi beliau tidak dianggap spesial masalah ilmu ruwan. Beliau lebih spesial dianggap fiqh sunnah. Orang yang bisa menganalisis sunnah menjadi ilmu fikih. Jadi beliau lebih dekat dengan gelar faqih sunnah. Orang yang bisa menfaqihkan apa? Sunnah. Nah, termasuk kreatif nambah kunut barang itu Imam pinter. Ciri utama pinter kreatif. Ciri utama kreatif nambahi. Termasuk nambahi kunut. Nah, terus hubung nambahi bahwa difonis bisa ikut ada kreatif itu artinya nambahi lah nambahi rawan difonis apa? Padahal nak nambahi difonis bento lah dia bodoh nambahi resiko kita nambahi resiko apa burung penelaman ngerti gitu. Kenapa ulama begitu ketat tentang sanad? Kalau nganti saat ini apal kalau nganti saat ini apal sanad kalau juga di Nabi bahkan dari 3 guru itu kalau saya apal. Karena setelah zaman akhir kita ini benar-benar butuh yang namanya sanad. Sanad itu satu teori ilmu jarh wa ta'dil ya, satu sanad ilmu agama yang dari orang-orang lugu yang adil. Tapi apalan, orang lugu sing ilmi sing idiot. Lugu adil apalan. Jadi kuwatul zakiron, bahasa Arab napa? Kuwatul zakiron ingatannya. Pulau tak poso niki sering tafakur, sering tahajud. Termasuk pulau nu milih hadis ini. Jadi pulau milih hadis niki pulau istikharah ini. Imam Muslim itu sekitar tahun kalau tahun Masehinya sekitar tahun 800-an. Karena Nabi itu kan kisarannya dakwah itu 610. Ya, Nabi itu kalau Masehinya sekitar 610-an. Kalau Imam Muslim itu 200-an Hijriah, berarti 200 tahun setelah Rasulullah. Berarti 800 napa? Masehinan gitu, 800 bulan Masehi. Niki kalau cerita ben sampean tambah yakin nah, ilmu pondok itu tidak kalah. Ben sampean yakin. Angger kalah mergo bento kan. Mustafa barang ngasih ini. Roe wong uji kok sunat ngono. Wah watan wong tenan. Saiki gak sunat teroris. Ala iki kasih diawati polisi. Ngasih umum berapa? Jadi lagi pengajian umum di masjid-masjid itu diawati. Wong Islam do proses. Ngaji odi napa? Diawati. Terus kalau ya kepen begini ngaji, senangnya kau repot. Buat ini bentaman bersaksi ya. Ini 800 Masehi ya. Berarti kalau dari sekarang sekitar 1400-an. Berarti dari sekarang pun kita tahu. Kalau 800 berarti sekitar 1200 tahun. 1200 tahun yang lalu, ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra. Rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampai rasa mati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya. Lama usriya bi Rasulillah nggih Untuk hiya bihi ila sidratil muntah. Wa hiya fi sama'i sadisa. Ilaiha bersamaan roh Gus Bak gak gawe-gawe ulama ora gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi. Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu. Ada istilah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga tidak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga tidak bisa jatuh. Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran, tidak kitab ijtihad, ada kitab apa? Riwayat karena hadis banyak kitab apa?
riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar, antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh. Itu Rasulullah sudah posisi sidratul muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fayubadu minha. Jadi kalau di situ dikopdok, wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fayubadu. Ya, dari yang atas ya nggak bisa turun, dari bawah ya sudah tidak bisa naik lagi, sudah final. Melalui maknani mau yang tadi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh, itu jenis intaha. Intaha itu leren tapi separuh, kok itu diteruskan menang. Itu jenis mandek. Melalui ada kemungkinan sama isa bisa, isa sabia, mereka kata intaha itu nyakang leren apa terus, apa leren final, apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah ini kiai kuno namanya apa? Indah. Alif ha ini singkatan apa? Indah. Buatan ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat Sahihah itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa Disa itu ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu napa. Baru setelah itu ada ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh, karena ada kekuatan apa, terus ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam sejarah kita, yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhaq, sing madak-madakna tahu terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang, termasuk Fakhrul Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipada-pada, memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains. Kemudian riwayat-riwayat dikembarkan, termasuk karangannya Fakhrul Razi yang Tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400. Nah, kalau 200 berarti pinten 1002. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah. Di mana posisi langit sadisah adalah posisi kalau benda ke atas mayubadu bihi napa? Yang tadi mayuraju bihi minal ardi tidak bisa naik lagi, yang dari atas juga enggak bisa turun. Mana itu keunggulannya riwayat. Keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal, pada akhirnya riwayat-riwayat Sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis, tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya, ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhna Nabi lewat riwayat Sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa? Sekarang, tapi benar-benar original dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat yang sahihah yang mutasi. Ternyata Nabi sudah dawuh napa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa ibadu min. Wa ilaiha yantahi ma ibadu min fawqiha fa ibadu min. Nah, itu kan sama persis dengan teori napa? Antariksa dalam dan antariksa napa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak, saya ngaji ini saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses sidratul muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang sidratul muntaha. Paham ya? Seperti ini ben sampean. Lah soal sampean akhirnya ra paham secara sains. Salam ngaji ra tutup paham ben. Dadi ku korban ngaji mboten apa? Tutup. Toh gurune ora paham, jadi kadang murid bodoh mergo gurune sing napa? Jadi kadang kena salah murid ulama bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya? Jadi mana anak nakal itu nak teori genetik itu bener. Nah, anak nakal itu dunia disentak siapa dulu bapak. Wah anak nakal kaya anakku, mergo bapake saleh aneh. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu napa? Bapaknya. Mun lo terang masalah sidratul muntaha. Mohon itu masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali yang badhe kula terangaken masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kitab Muslim ini mulai tadi, sampean delok bab awal ya babu Isra'i Rasulillah. Mriki ya fina usriya bihi, fina usriya napa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada hanya bahasa napa? Isra. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkir Isra itu kafir karena hukmul Isra sabata fil Quran ini subhanalladzi asra napa?
Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ngingkari Mi'raj itu ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ngingkar Mi'raj itu sinten? Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi, pendokumentasi hadis. Tapi ning dinggon anggar wong pinter cerdas itu kan istihad. Agar tukang istihad mesti ono beli, ono apa? Mengenai ketika Mbak Fadl wong alim yang karangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lamaah. Itu karangan situ Mbak Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi apa? Mi'raj. Padahal mubalagh rezekinya kok Isra apa? Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bahasa ilegal. Mulane kalau Mi'raj itu bahasa mubalagh, enggak ada dalam bahasa ahlul ilmi apa hanya Isra saja, tapi tidak usah apa? Tidak usah. Eksklusif of channel YouTube. Kalau terangkan, sampai. Keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah. Usriyah saja di kolbi. Kadang ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia termasuk Wahabi sekalipun. Itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'raj dan ngalami kalamatullah, digetikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa Mi'raj, pas di Sidratil Muntaha, Nabi sempat melihat Allah. Tapi memiliki Imam Muslim punya riwayat, Aisyah itu punya murid kesayangan, namanya Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi mbek Aisyah. Salatun man takallama bihinna faqad azuma 'ala wahil firyah. Wah, hasil termasuk man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad azuma 'ala wahil firyah. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya, faqad azuma 'ala wahil firyah. Dia dusta besar, bohong besar. Masruq sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah walaqad ra'ahu bil ufuqil? Nah, tapi Aisyah kan menangan ndek bojone. Aisyah be bojone sinten? Jawabe pokrol. Ana awalu hadil ummah ta'ala dalika rasulullah. Aku wong pertama sing nakokno marjake domir ning Kanjeng. Wah, bojo menangan. Ngene bedik tapi menangan bojo. Saya ngono kanca turu kene kok ado. Patekno wae. Orang negeri ulama mesti ada bedik, negeri bedik orang ulama. Ini ahli ibadah, ulama mesti bedik. Lho kalau nanti istikharah, niku apa jadi ulama bedik, orang bedik itu gampang diri dari nak bedik. Niku banyak ulama loh, kan? Ada ulama itu ada itu. Ulama loh, syaratnya apa? Ulama. Kalau istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah, di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis, kalau istikharah. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama. Dia tidak punya kepentingan apa, punya kepentingan khas ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a rabbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat, dan yusbihul khalqa. Itu yang nggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan yang Nabi melihat Allah, itu gambaran kita kan Nabi sampai di Sidratul Muntaha, di situ ada kursi, ada aras, Allah bertakhta, terus jagungan benar. Iku apa juga mungkiri akidah kita bahwa Allah layak untuk dimakanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah urang-urang wis ora ono delok-delokan roh-rohan. Lan aku ngomong mulai dari awal tak mukadimah agar ulama sono ngawure, tapi niatnya apik. Paham? Iku sirine kena apa Aisyah kok Lha mergo kula ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham ya, Pak? Tapi ewa semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual. Ulama seluruh dunia tidak goyah. Tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a rabbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a rabbahu. Tapi ewa semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Pokoknya riwayat dawuh sinten Aisyah. Meskipun dawuh Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat.
Tapi loh, jenenge ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ono balelone. Sampeyan ulama lho, pokoke syarat ulama lho, aja keliru. Nek muni ulama yo ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balelone. Meskipun balelo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras, kemudian menempat. Itu nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf. Bila kaifin walam hisor. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma khatara bibalik fawwah bi khilafi dalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa. Fawwah bi khilafi. Pokoknya tidak kayak itu. Nah, gak koyo iku berarti koyo iki yo ora koyo iku meneh. Berarti mirip iki yo ora koyo iku meneh. Wae lek kami mislihin apa? Lah tapi ngilangno hawa jisuk domair, ngilangno perasaan hati ngoten kan kang ilang. Daripada ngono cara Isa diketok, pokoknya Muhammad gak roh ngira. Ya ora tau muga-muga tok Jibril apa? Bentar. Oh sak rohku pas mek rada turu lha iku lho kaya Isa. Sampe jaga riwayat sakit lho kaya Isa niku sak rohku dino sing dekne diceritakno mek ratu turu. Lha iku mulai lho. Tanggung lho kaya Isa niku wae sahabat ku nentang. Cara saiki melakukan petisi. Mergo pasiku Aisyah tidak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pasiku orang jadi garwane sinten? Salah yang ngomongnya itu tinggi, keluhan. Orang berkeluhan dibantah. Keluhan, apa? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama. Bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yakhullu fi makanin, Allah tidak bertempat. Allah la yutakayyaf, tidak bisa direka-reka, tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita khayalkan sendiri. Itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama beredora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini. Ulama satunya menurut Aisyah. Mereka khawatir bayangno pengiran. Akhirnya lafaz zahir ning Quran yo ditakwil. Nek kula pas istiqoroh niki malah mabuk malaikat Israil lho pramet dene kok madan. Lah niki lho. Niki wonten Lukman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Kula niku buat rewali bu ulama, bu yang jelas ora awam-awam nemen. Ora awam-awam nemen. Ini niku gak awam-awam napa? Ora ngarah lah kanggo kowe rugen sofa ora ngarah. Kula niku baru duwe Pak. Iki cerita guyon-guyonan sufi. Tapi nyata kula baru. Ora nak wiridan ra kuat, sinau kan pakate sinau ya sinau. Ora sinau biasa namung kautan sarungan terus kudu nak wudu mesti kula kadang. Bareng batal niku awangane mabuk malaikat Israil. Aku kan paham. Biasanya bojo kula nak turu akhir awal, bojoku turu anak kula turu. Kula teng dalem niku mboten dibatu di sini sama kula bojo kula anak. Lek kula kiai lah di dalem kula mesti teng pondok. Channel YouTube Cumairo ABL Love Gusbaha. Baten Gusti mosok mati sak niki sama anak kula. Ari kok sama ngene ya lara maksudnya ya ora. Akhirnya kula wudu balik. Santai nih, anggar nanti super amati ya nanti. Kayak kula melek, kayak buatan istighfar, kayak pede mau nih, kula niku nak istighfar niku rapati ya, kula pede mau. Ini kula sama nak rasa tuh ini guyon. Guyon nak cerita faktanya tuh, rapor tak gawe-gawe kalau cerita apian, kula wudu. Jadi kula nak foto nih baju bon niku ngasih Quran sekedap nyemak mbak-mbak nih terus film. Tapi kula keyakinan kula niku matekno wong sujud. Masih kemati terus nanti kami subuh ras kemati ya mah berarti ras itu mau liwat tau. Dan nanti aku delalah jam 2 HP kalau menang. Kalau nu kalian balik mana? Adik game memang ini wafat Jumat jam 6 seperempat. Ini kau nyakap pulau tengah madrasah. Tiap ketemu pulau gak kesabut. Jam 6 seperempat lagi. Ini gak wafat. Kalau ada cucu, lah ya malaikat itu sudah kena dulu terus 5 tahun makus. Karena kami. Ini hampir keluar berada di keluar berita awal. Beliau itu nggak sampai keluar senang bakat kabut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngintikan. Terus kalau tambah yakin aku wah. Jadi aku gak awam tulen. Ini gak awam tulen. Ya GR tapi awam nopo? Iya, pokoknya syukur lah. Orang awam tulen kudu syukur kan. Ditetir gak awam nopo? Tulen. Ayo kalau cek rawat matu, tapi dari. Ya keren bisa dari lesson. Buat ini kalau cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong.
Enggak ada bahwa Muhammadan roh apa? Ben wong la yatakayyam wala yatakhayyam. Tapi ulama saat dulu tentang Aisyah, tentang pendapatnya anak Muhammadan lam yara rabbahu itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasabih, anut mazhab Aisyah. Sama betul-betul tak kok fuad kiai sing alim sing iso ngaji. Jika ulama anak ana lafaz dohir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, nah Allah la yutakayyab, gak iso diandikan. Contohnya misalnya wajah rabbuka wal malaku soffan. Nah, buat maknane lahir jelas maknane ngeten. Wajah alan teko itu pas dina mahsyar. Sapa rabbuka pangeran sira? Rabbuka maknane pangeran lho. Rabbul maknane apa? Wal malaku lan para malaikat soffan hale baris. Bahkan pangeran kaya Prabowo mimpin pasukan. Pangeran kaya dirijen mimpin Dobena. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami selihiseun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil Rabbuka Rasul Rabbika gimana? Sama delok tafsir. Ulama dari ambil wajah alam teko sapa Rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate Rabb. Sama mesti delok tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafat itu kan artinya wajah alam teko sapa Rabbuka pangeran. Wal malakulan malaikat sopan alif baris-baris berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat lah wong bayangno ning arep yo pinggire ya malah karu-karuan to Lah pinggire warna kanane tak kirine terus carane iso barisan piye carane gerak barisan malah berber napa nyatanya ulama anu pendapatnya Aisyah ayat kayak itu ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Itu ulama-ulama maknani wajah alan teko apa rabbuka utusan pangeran sira. Jadi wong bayangno sing baris ya wae Israil, wae Jibril, wae Mikail, pokoke rawuh dhewe lah. Allah baris barang gimana itu. Padahal jelas lafaznya rabbuka lho. Lafaznya jelas apa? Jelas rabbuka. Lah kalau sampean tangklet lho, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas rabbuka kok ditakwil Rasulullah 3. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ila Allah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ila Allah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati. Kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi masa Allah pejabat nyawani rohin nganti kangelan golek ibar. Rezeki Mustafa diparingi Allah, masa Allah tekani Mustafa paling banter ana bakul roti bayar. Allah ngrezekeni si A paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizkeni Allah. Kan ya Allah ora teko dhewe go gula. Masa Allah ape salam templek para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno dirizkeni Allah. Allah dirahmati Allah. Iku artinya diam-diam ulama itu ngaku mazhab Aisyah paling aman. Allah itu elok-elok to. Paham ya? Ojo elok. Allah bertakhta. La yutakayyaf. Laisa kamitslihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Niki perlu sampean ngerti. Kula tani niku sadar. Kula niki saiki sadar. Malah ning ben kula nak mati wae merapati gelem istighfar kula paling maca takbir. Mergo kula niku sayem. Akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita harus mantap cara melihat Allah itu kayak apa itu sudah mantap. Termasuk la yutakayyaf itu final, tidak bisa direko-reko dikhayal. Nah saya sampai nak tangklet bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah ngendikan tentang Nabi Muhammad, Allah ngendikan tentang Musa, Allah ngendikan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim. Loh kok susah itu kita tetap yakin Allah itu ngendikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi apa susah, aku nganggep Allah ramu basaro. Allah gak bertindak langsung kayak Dawi Allah niki wa maka anali basarin ayu kalimah wa paling-paling ilawah yang au miwaroi hijabin au yursilan apa? Rasulan formatnya ya 3 itu. Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ilawah yang au miwaroi hijabin au yursilan apa? Rasulan. Karena sampean nangkep, kenapa bisa demikian, Gus? Loh dalam bahasa keseharian Allah rezeki ruhin. Prakteknya orang order piring Jepang. Masa Allah sing order piring apa?
Paham ya? Apa ngaji kiai prakteknya ana wong sowan. Paham ya? Artinya dalam bahasa-bahasa Allah rezeki itu Allah tidak bertindak napa? Langsung. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting kalau aturasi. Soalnya kudu yakin teman. Balelone Aisyah itu jadi demi tauhid. Soalnya tenggene syarat-syarat dijelasno Aisyah balelo nganti kaya ngene iku lisat didaroe untuk menutup pintu yang tidak. Bukti kalau paling nyata kayak kasusnya Falasifah. Falasifah itu nanti jadi murtad dalam keyakinan ahli sunnah karena terlalu mendramatisir tentang Allah. Akhirnya ono aklul awal, aklul sani, aklul salis, wujud awal, wujud sani, wujud dunia ini awalnya apa? Alam ini kodim tau ora? Alam di Allah disini. Enggak orang gawe alam enggak piye. Terus nek gawe tujuane jare mlebu neraka kersane, jare mlebu neraka kersane karepe iku piye. Wah, ini apa disoal terus to? Disoal apa? Disoal. Lah apa ya enak ora ketemu. Lah ketak ngono karepmu yo piye. Cara atuh piye nek ben ora iso lha ketak ngono karepmu piye. Wong aku sing lakoni rata kok piye-piye kowe mau tukang pengamat kok piye. Lah pengesan jape ya enak. Aku sing lakoni rata kok piye-piye gitu mau pengamat nganalisis apa? Channel YouTube Cumairo ABL Love Gus Baha. Malah nih wong filsafat akeh sing murtad. Mergo dekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah ku piye. Terus Allah aksine ning makhluk iki piye? Kontribusine piye? Sesuk barang dipikir ratok. Kita Allah nak perkembangan roh. Jadi ini guys sing pokok-pokok terus sing perkembangannya gak iso mengikuti. Akhirnya wong falsafat yakin Allah ya alamul kulliyat dunal juz. Iya. Mulane terjadi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah mau gawe desain pokok itu, master itu dari komputer, master itu. Pokok-pokok itu. Karena itu perkembangannya gak melok. Gak melok. Gak iso ngendhaleno. Cara roh DNA wis jumlah miliaran terus Arab iku gak melok-melok dari dunal juz. Iku gara-gara nih ngos. Malah nih Kanjeng Nabi gue nyelametno umatnya sering dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Gue mikir kejadiannya Allah. Gak usah mikir Allah. Kita mikir Allah paling malah rusak. Mereka mikir Allah jadi filsafat. Nah filsafat lawan mur. Akhirnya santri beleng harus mikir cahayu. Iku orang anti murtad. Paling fasik. Mereka itu mau khalqullah mah. Mereka mau apa? Khalqullah. Jadi paling fasik. Mikir duit gue paling fasik. Mikir mobil paling fasik. Mereka orang pangeran apa? Khalqullah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahli. Mulane ahli sunnah ku yakin wong delok wong wedok delok duit mau fasik, ora murtad. Tapi nak ngeklaim wong roh pangeran malah rawan apa? Nah, berhubung roh pangeran ku rawan murtad, setan ku pinter. Wong ku bangga nak wis darani roh pangeran. Akhirnya iblis godo para wali latihan-latihan itu, wali-wali latihan amatir itu, dia nempedo. Loh ini kita kan, guyone ulama itu tenanan, paham ya? Medo jadi nur terus ngaku pengen. Malah nih bareng si Abdul Qadir lolos ke godaan iblis, mergo faidan nuro adu abis sama. Bareng nuro adu abis sama ngomong ke Abdul Qadir, ya Abdul Qadir ana rabbuka wa tasbahtu lakal mukhar. Rahmat, westir kira kata mesuwi aku pengiran bisa tak bebas. Satu kotir muni ikhsa ya lah ini kowe laknat. Mergo satu kotir ngerti pola-pola pengiran minimal lesa kami slihi. Jadi sinar bareng ke konser tapi. Oh, dene duwe kaidah-kaidah tentang Tuhan itu akan muncul menjelma kayak apa itu tak. Wes ngono diperparah secara ilmu syariat, yaiku ngaku kata-kata wa qatabatul lakal muharramat. Fa'alim tu anna wa la ya'muru napa bil fahsy. Tapi apa yang terjadi? Yang perlu jadi pengetahuan kan ngeten. Akhirnya setan kan ngaku. Walaqad atlaltu bi misli hadhil waqi'ah sab'ina min ahli thariq. Wong 70 sing tak sesat mau nganggo model kaya ngene. Mergo mantep wis roh pangeran dibebasno terus akhirnya do gaya bebas. Orang itu jadi wali amatir ini. Jadi wong mas itu. Yang Gus Nudan darah jaga. Paham ya? Ini kenyataan. Artinya kan kelihatan sekali. Melihat cara si Abdul Qadir langsung ngendikan ihsa ya lain, berarti pola-pola yang mengatasnamakan Allah itu jangan percaya. Karena kita punya pakem, yaitu laisa kamitslihi napa? Paham ya? Tapi masalahnya setan itu begini ngaji Quran.
Kenapa setan menjelma jadi nur jadi nar? Mergo setan ngaji Quran. Setan belajar terus. Termasuk roh pola saat Allah menampakkan diri ning Musa idro anaron faqala lihim khusus. Bareng roh anaron nyatane ini ana napa roh buka fakla napa nalek. Artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anuron. Roh apa? Nah itu sing dadi masalah. Sing dadi apa? Masalah karena gambaran pas Musa roh pangeran gambarannya roh apa? Terus Nur mau ngendikan ini ana rabbuka fakhla na'la innaka bil wadil muqaddasin apa? Lha itu memang masalah misteri. Mulane Aisyah nek kerja depan wis ora ngono-ngono. Musa Nur yang nur kaitane dhewe soal ana rabbuka ya urusane dhewe-dhewe men, kok urusane dhewe-dhewe kabeh. Saya akor kabeh ora saling terkah. Itu kali wong undang sen namangan dipangan ya sego ning ngomong romanto wis terjadi pangan ya ora romanto sego ora ono hubungane pokoke cara Aisyah wis ora akor seon. Artinya indikasinya roh pangeran roh anuron. Tapi apa rupa nur ya ora ono hubungane cara Aisyah ora ono napa? Hubung. Loh bukti bahwa teorinya Aisyah benar lihat di juz 9. Ketika Nabi Musa takok, "Rabbi arini anggur ilai." Gusti, kula niku bedina ketemu jenengan mbok omong ngomongi tapi ora tau roh. Nyatane Nabi Musa ijek muni Rabbi arini anggur. Mbok saniki kula kepengin roh jenengan. Rabbi arini anggur. Jape pengiran apa? Oh lalan taroni. Kowe ora bakal roh. Iwan bukti teori Aisyah benar bahwa nur yang menjelma saat Musa tahu Allah bukan berarti Allah jelmaannya nur. Buktinya Musa sendiri ning juz 9 ijek muni Rabbi arini anggur ilai. Bagaimana cara saya melihat engkau ya Allah? Pengiran nyatanya jawab yo jelas sekolah lantaroni. Macam pengiran yo seni yo, nanti aku ora iso ke gunung yo iso. Jadi aku yo omongan tengah sini. Nanti aku ora iso ke gunung ya apa? Ya artinya makhluk ya delok makhluk kok repot. Makhluk ada delok napa pengen? Lah malah nawang sing klenek malah wah gunungnya berarti keramat. Kau tahu diluhui pengiran apa lara karu-karuan. Digolek yaki ya. Ayam meneh malah tuntinti. Walakin zur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa napa karon. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu napa dakka. Bahasane Quran itu kan bahasa kinayah. Tajalla ketika Tuhan nampak. Tajalla itu artinya kan tajalla nurur rububiyah. Apa tajalla satwatur rububiyah? Apa tajalla malakutur rububiyah kan enggak jelas. Karena dalam bahasa Quran rozaqonillah nyatane kita liwat pedagang. Rozaqonillah kita liwat bos. Rozaqonillah nyatane liwat warisan. Enggak ada jaminan kata rozaqonillah pangeran go gula dikene rohim. Ora ana jaminan rozaqonillah pangeran ngekek dhuwit dikene mus. Selama ini prakteknya liwat santunan. Ora tahu pangeran dhewe apa mau. Nyebut ini kalau aturaken, mergo saat ini kata toriko, kata tiang-tiang yang macam-macam tentang klaim. Panjen tiang nampun derek toriko, ini wonten man fazul basiro. Mulane nak ngaji manake wo aja amen ribet, ape buka toko becel buris gitu. Delok ilmiah, paham ya delok napa? Syekh Abdul Qadir itu pernah ditanya. Ya Abdul Qadir, ada wali baru yang mengklaim dia roh-roh baru. Niku cara jenengan sepundi. Ada wali baru ngeklaim roh-roh. Cara jenengan sepundi. Wali rata-rata jujur, masa wali bodoh ini, paham ya? Jujur. Jadi bisa berkotor kan ngeten. Gua mukhikun fikoni tapi multabasul aleh. Dia ini mau jujur ngomongnya bener. Tapi multabasul aleh dia ini jumbo. Bener tapi apa? Karena ini seorang wali dia jujur. Tapi berkotor komentar mukhikun fikoni dia bener cara ngomongnya apa? Tapi multabasul aleh. Kenapa multabasul? Ternyata begini. Orang itu kalau sudah wali punya basirah. Basirohnya wali itu punya manfaat, punya jalur khusus nembus ke alam malakut. Ketika basiro tu huro aman fazo basiroti, fayazunnu annahu ro'a rabbahu wa innama ro'a nuro basiroti. Ya jawab kan gitu. Ketika basirohnya dia punya nur, kemudian nembus ning nur malakut. Dia ngira nembus basiroh itu padha karo nembus ro'a rabb. Padahal dia mau ngerti nuro basiroti. Mulane apa mukhikun fi qali multabasun alih. Jadi dia ini omongannya benar tapi ilti. Lah daripada repot ngoten kita ada ngomong mazhab Aisyah. Wis ora ngono-ngononan kabeh. Pokoke pangeran wajib disembah diibadah iki ora usah dicita-cita ben roh napa? Pangeran. Wong pangeran la tudrikul absar wa huwa yudrikul.
Lah nek sampean tanglet, lah nek akhirat Gus ning kiamat ning swarga. Di sana akhirat kan itu kabeh desain donya. Desain donya iku kan cara bahasa filsafat ada ran desain wadah, cara ilmu kejawen nek ngopo ya alam wadah, alam jisim kok ngono wae aja. Wae malah aja nek akhirat itu kan jawabane gampang, yo alam roh ketemu bangsa napa? Tawangane nyambungno cek gampang. Nah ning donya udang goreng itu yang duit doyan ndak pangeran barang. Wong iling rondo mbek pangeran sering iling rondo nek kepen pangeran barang. Ora di duwe luwih sumpek timbang ora ibadah nek kepen roh napa? Pangeran barang. Paham ini kula cerita. Betapa ulama itu mesti ada yang balik, termasuk saya. Niku mulai riyen untuk menjaga konstitusi napa? Agama. Kalau tidak agama ini sudah rusak, kalau tidak ada ijtihadnya ulama agama ini rusak. Mulai sampai ijtihad dijamin Nabi manis ada fa'asoba fa'alahu ajrun wa in akhta'a fa'alahu ajrun wahid. Wong ijtihad itu nak bener ganjarane loro, nak salah ganjarane sitok. Salah harus jadi ganjar. Karena kesalahannya ulama itu menjaga konstitusi napa? Agama. Andai kan Aisyah tidak menentang pendapat Anna Muhammad dan Ro'arbau, orang semua akan yatakayabun, wa yatakhayalun. Akan takayuf tentang Allah itu di mana, bertahta di mana. Saat ngendikan kayak wah, dan itu ngeri. Sementara akidah kita kudu Allah la yaqulu fi makanin. Ya, tidak bertempat di satu napa? Lah terus piye? Ya pokoke lek kami siji napa? Maka tarab dibalik fa wa khilafin napa? Lah. Imam Ghazali termasuk ulama sing mukasafah. Kula nu khatam isya mbok pinten nganti lali ngono. Sinau isya khatam nganti ping lali. Terus saking seringe khatam. Niku mawon nak ngendikan ngeten. La ayyana masaksun sumaya qulu sumana namu sumaya qulu suma ila yaumi mautihi khairun min ayyat ala anillah. Wes wong aduk turu mangan nganti mati timbang tokah kok Allah piye karepe piye. Aku ati. Lu karena ini menggerinjirkan orang banyak. Orang-orang yang mengklaim dirinya mukasabah, yang mengklaim dirinya ahlul hakikat, ya, yang meyakini dirinya wahdatul wujud manunggaling kawula ing napa? Gusti, wah itu luar biasa tersesatnya. Sementara kita wong syariat kok ora Allah, ora pikire kebodhon. Wong Islam dicucuk dari Nabi Allah. Makome wong syariat itu paling sial. Makome syariat itu paling sial. Allah ora ora pikire kebodhon. Duwe ra duwe. Wah, loro. Makome wong syariat pancen apa? Loro. Ngono hukum ya jibu terus wah kuwasa. Wong akeh kok gak tau ya jibu. Ora salat dhewe, ora kaji ya apa? Ora tau kena ya jibu, gak kena ya jibu roh Allah, ora. Mulane akeh pengikut wong enak. Napa? Enak, ora tau kena ya jibu. Jarene roh napa pengen? Coba sampean di Indonesia saja itu pernah terjadi sing jenenge kasus sinten Siti Jenar. Siti Jenar dipanggil Wali Songo, Siti Jenar dipanggil Wali Songo. Apa diadili mergo ajarane Wahdatil. Ning kene ora ana Siti Jenar sing ana apa? Lah Wali Songo ne malah keliru. Ngomong utusane, ya wis ora Siti Jenar awalah celuk. Mari Allah diceluk Siti Jenar. Gak ngerti Allah Siti Jenar. Malah keliru. Lah iya pandekne makom fana iku kan liyane ra ono to, liyane ra ono sing ono au. Apa dari Siti Jenar ora Siti Jenar sing ono au. Apa. Ngene ngotot sing ono apa, mun pas fana kan liyane ilang sing ono. Nah, akhirnya Wali Songo malah produk keliru, ngomongnya keputusan. Ya wis Allah lah jatuh. Ya malah aku. Akhirnya terjadi penghakiman syariat yang terjadi di Indonesia. Ini gua Siti Jenar diadili Wali. Dia nak teng Irak dan Timur Tengah zaman Husain Al-Halad diadili angkatan Imam Razi. Nggih dipancung sampeyan. Sing bejo di besar milemno. Wah, santri debat nganti kafir-kafiran rantuk dhuwit di besar rada debat milemno rantuk dhuwit. Mulane beda-bedane wong santri. Siti Jenar wong bener ta ora debat nganti runtuhan ora rantuk. Nek di mesbar di filmno digarap beres. Enggak napa? Lah apa ke debat nang barang wong. Husain Al-Halad blinger. Jadi sederenge Siti Jenar wonten peristiwa teng donya sinten Husain. Mulane teng manasib wonten komentar Abdul Qadir, Asura Husain Al-Halad asrotan. Walau kuntu fi zamanihi al-akhtu biyadi. Husain Al-Halad bisa kepleset. Sayang rasa angkatan dia aku. Cara angkatan dia aku tak selamat no. Terus wa analikul liman asra marfubuhu min kulli muridiya wa muhibbiya ila yaumil qiyamati akhudu biyadihi kulama asra hayyan wa maita fa inarum fi mansub. Tapi nak wong sing seneng aku nak kepleset tak selamat.
Masih mau coba nakib kepecet terus be. Mergo ora seneng Abdul Qadir, seneng jembare rezeki. Selain Abdul Qadir ora iso daftar dekne termasuk seneng dekne. Paham ya? Sing seneng Abdul Qadir itu amat to. Lah mana kimpen pakai sesat tuh. Iku kepengin sugih ora seneng Abdul Qadir. Abdul Qadir kan ngokno keberatan lho iku seneng sugih ora melok-melok iku. Mau aku diangkat panitia kan juga ada dekne. Paham? Oh seneng Abdul Qadir nek niru ibadah ae gak niru tirakate. Oh perkara buka toko. Sebenarnya apa dari awal manakib diterangno tahu ibadah 3 tahun ditugoni Nabi Khidir, tahu ning alas 10 tahun nganti jaga bedan, tahu angger turu dalem wudu ngiti metu mani 40 ya dibaleni wudu ping 4. Cerita iku ora ana kabeh. Kok anane pitik unggul mbek jembar napa? Ya mesti ae Abdul Qadir enggak mengkategorikan mukhibiyah. Paham ya? Mukhibul hina jenenge napa? Ora kenal kula lho jenengan Abdul Qadir. Ora GR anak pantes kenal kula lah dibanding dengan cara potongan ampun potongan kenal. Dan ini kalau cerita ya, karena sekarang itu banyak aliran-aliran yang menamakan diri macam-macam. Lia Eden, Musoddek, David Koresh di Amerika, terus aliran-aliran macam-macam. Itu rata-rata dari awal ngeklaim melihat Tuhan atau melihat Nur Muhammad. Kadang muni Allah itu kesakralan. Di bahasa halus jenenge Nur Muhammad. Ya coba sekarang tentang Nur Muhammad saja penulisannya orang-orang itu kayak sefungsi Tuhan. Ngomong sing makanya dulu Pondok Lirboyo itu antipati di selawat Wahidiyah. Banyak dulu NU sampai fatwakan selawat Wahidiyah itu haram. Padahal di sini selawat. Apa NU itu gedeng selawatan boten, tapi klaim-klaim yang terjadi karena akses atau dampak dari selawat apa? Nah selawat mesti apa? Tapi terpada klaim-klaim Nur Muhammad, macam-macam itu. Paham ya? Akhirnya daripada ruwet noten, lihat di daro kagum madzhab Aisyah beda ruwet diharam. Tapi apa betul ulama mengharamkan sholawat juga dulu mungkin? Sholawat kan apa? Kalau pas rame-rame ini, aku pas pasanan neng Lirboyo ini kelas sholawat tunggal aliyah. Waduh, tiap pintu neng Pondok Lirboyo ditulis haram santri Lirboyo membaca sholawat, apa? Paham? Jadi itu memang masalah-masalah yang kita harus tahu. Kabel tujuannya lisadid zaroe, sesuatu yang rawan melebar kemana-mana, baiknya ditutup diket. Termasuk cara ngeket adalah cara-cara yang kontroversial. Jadi Aisyah, tak Aisyah kok yakin anna Muhammadan lam yarorob. Wah, Muhammad gak roh pangeran. Wong sing darani Muhammad roh pangeran, fakot azama Allah wa yufirya. Itu bisa apa? Besar. Padahal kita ahli sunnah sampai sekarang yakin. Nah, Muhammad ro'an apa? Ro'an. Saat ini rame, seminar-seminar tentang masalah-masalah ngoten. Kulo nu jo peristiwa Lia Eden, terus peristiwa macam-macam. Kulo nu biasa santri, riyen seneng dukun. Saat ini yang menamuni ketemu Jibril. Padahal riyen iki kanca kulo. Aliran Mahdi teng Sulawesi yo ngrasa ketemu Imam Mahdi. Nganti ana Syiah Isna Asyariyah yo perkara dekne yakin sebagai Mahdiyah, sebagai Mesihiyah. Yang perlu dicatat, sebelum Musoddek ngaku Nabi dua buku loh. Bukunya jenis Al-Masih Al-Maud. Nggih mboten? Masih yang dijanjikan. Terus dia mentaut-tautkan diri, mempatut-patutkan diri, ngilo-ngilo diri, bayangno dekne Al-Masih Al-Maud. Jadi intinya dekne ngaku Nabi jebule kok khazanah Islam tentang Al-Masih Al-Maud. Foto ning Jawa ana Ratu Adil, ana Satya Piningit. Ning Syiah ana Imam Mahdi, ning Kristen ana Messi. Itu begitu semua. Ning Islam santri ana Nabi Khidir, jare mendolan 3 kali. Wae mitos ngoten ana bare. Engko sing ahli wiridan toreko derek maca kulhu 4000 kena kadam jenenge malaikat kandaya. Wong angger wong adu napa ka? Nah, kula nu kiai salah, kula nu latar bapak kula salah kiai guru kula nggih kiai. Kula bedino ditamoni wong iki. Wingi suhune kiai sowan kula takok. Gus kula badhe cocokan hijab. Padan apa? Lagi dhewe sampean apa? Kula niku sing istiqomah nggih saya iki. Nah jenengan apa? Itu kok aku iman pengiran ya tamu. Oh tak pito-pito iki kula. Ulama juga takoi hijab bang. Kowe ku hijab terus cerita. Tapi kalau gara-gara hijab saya ini rezeki kula kata Gus, ana calonan petinggi, ana macam-macam tuh. Ya ngono wae nek mati rezekimu ora usah ada wong. Ora usah ada apa? Kowe iso mangan kok hijab wis apik, sing syukur. Modal salam kadang kemprot. Kiai ngalim lagi kadang tidak napa dur-duran napa.
Aku sering ditakoki tiyang dia. Kudinan nyer atau dijajal piye? Jare wong latihan nyai kadang dijajal. Oh, sampe bedak jajal aku. Sampe bedak aku. Ulama Quran kok dipikir jajal apa? Langgil, kiai rapati ngalim, pidato ning podium 2 jam. Panitia kangelan di podium, kangelan nyangoni. Iwe disangoni akeh. Aku ngaji tenan karo podium. Oh, latihan kelas juara. Lah niku lho pede. Oh, pede-pede iki kula iki. Oh, sing mlebu ning podium difasilitasi. Wong wis mlebu dikei gak barbar, no. Mboten apa? Barbar. Akhirnya ana Isra Mi'raj tuh. Mi'raj itu tambahan, paham? Mboten enten dengan kitab-kitab Islam apa? Sing wonten namung Islam apa Isra. Sampeyan delok nang hadis-hadis mesti istilahnya namung Isra. Ini perlu kula aturaken nggih mergi sampean ben ngerti. Jadi masalah-masalah teologi baiknya kita itu pakai mazhabnya Aisyah. Tapi bukan Aisyah yang anna Muhammadan nam yara rabbahu. Kita tidak apa-apa tetap yakin khusus Nabi Muhammad ya ora napa? Khusus Nabi Muhammad ya ora rabbahu. Tapi ayat-ayat yang tentang Tuhan itu nyatanya kita pakai Aisyah semua, seluruh ulama sekian. Nanti taman kalau pulang lihat di Jalalain, lihat di semua tafsir. Mesti wajah rabbuka wal malaku amru rabbika. Karena kalau dimaknani secara lahir akan fatal. Pangeran baris bareng malaikat. Wong sopan sofa hale baris-baris. Karena tak pramuka apa bayangno, ning samping kanan, pramuka kiri kanan. Kiri. Kanan lagi kiri. Kanan. Lah anak Prabowo militer. Ngarep ta kiri. Wah, akhirnya wong kan bayarno dhewe. Sudah ditakok, cara hormati piye? Wah, ora ono bae. Wah, daripada ruwet-ruwet ngoten tiket ambek Aisyah napa? Mulane niki perlu nggih, pentingnya ngaji ngeten iki. Terus akhirnya Aisyah ngendikano niki. Napa jenenge? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kalian walaqad ra'ahu nazlatan ukhra ditakwil. Bukan masih teng sinten malaikat napa? Berarti nggih sami kalian wajah rabbuka wal malaku sofan sofa. Rabbuka nggih ditafsiri rasulun napa? Rabbika. Boy sine malaikat bos. Mun kula wacana terus. Awalam tasma'an nabuha yaqul la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhu ora iso metuki hu ing Allah. Apa al absaru pira-pira peninggalan. Di Allah gak iso dijangkau mbek absar. Wa huwa halute Allah yudriku sing ngidropna sapa Allah al absara ing absar. Wa huwa ti Allah allati fududat sing latif sing alus al khabir kudrat sing bisa. Niki ya, secara bahasa kan ngeten ya. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh absar, oleh mata, oleh penglihatan. Setelah itu Allah di sini disifati al-latif. Latofah maknane halus. Konotasi halus itu bisa didelok napa ora kena didelok. Ora kena napa? Didelok mulane la tudrikuhul absar. Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Wis ngono Allah disifati al-latif. Latif itu halus. Halus itu lebih dekat bisa dilihat apa tidak bisa dilihat? Tidak bisa kan? Mulane Aisyah yakin Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan absar. Lah mulane wau mulai awal Aisyah dawuh ra'ahu bi qalbi, ra'ahu bi fuad. Lah nek ngono nyatane bener Aisyah, wong terusane Quran nyatane maka zabal fuadu. Maro aku ngetokno Aisyah wahlul Quran. Buktine dari awal Quran ndak muni maka zabal basar, maka zabal fuadu. Maro karena kalau absar la tudrikul. Absar kan peninggal mata toh. Mergo nek peninggal hati bahasa Arab berarti nyatanya tentang Tuhan atau tentang Jibril bahasa Quran maka zabal fuad bukan maka zabal ba. Lah nek ngono umpama Allah kanjeng Nabi pirsa Allah la ya ra'ahu bikol atau bifuad. Lan ngene kan kita sambung to nggih. Nah absar terus boten sah ketemu karuan ayat la tudrikuhul absar. Mulane bener oleh komentari Abdul Qadir. Wa muhiqqun fi qouli multabatun ala. Berarti rohnya wali itu bisa menembus manfatul malakut. Kayak Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi bisa menembus malakut, termasuk para wali. Sama dulu tentang cerita-cerita keramat Abu Yazid Al-Bustami. Ini kan biasa cerita Abu Yazid. Urani alailah, aku kebengi mlaku-mlaku roh swarga roh neraka, takoki pangeran. Abu Yazid kowe ben bus swarga, naudzubillah iki. Naudzubillah dari kan bus swarga dari napa? Naudzubillah. Kowe roh neraka ya naudzubillah. Kowe ben roh aras ya dari naudzubillah. Billah. Akhirnya pangeran takok Azla kepengen mau apa? Kula niku kepengen jenengan tok, mergo liyane niku makhluke jenengan. Wong iso kenal sing gawe, kenal makhluk barang lha opo. Mulane dari terus jarene pangeran yo pancen kowe waliku tenan. Malah ora pakat.
Wajar apa? Malah muda apa? Pangkat, mana kira muda-muda pangkat min swarga. Tapi ya apa di bagian lo dengan orang ada jalan apa? Mairo ABL Love Gus Baha. Buatan lagi ketok, nah Aisyah itu bener gak kalau nonton gak. Latu dirigul absor, absor mana ini kan peninggalan riba. Kalaupun nanti melihat Tuhan itu basiro. Lah padahal dari awal ning surat Najm yang dibicarakan kan maka dzabal fuadu marwa. Cek rujuke Allah cek Jibril tetap kaitannya maka dzabal fuad. Nggih, masalah hati, bukan masalah absor. Nah, ngeten kan mesti lah jadi sampean saiki nek ana aliran sing macam-macam sampean ora kaget. Pokoke sekseni pokoke tanggal iki ngaji Gus Pak pernah diluruskan, paham ya? Apa? Lah tiba sing gawe sertifikasi MUI pondok mana sing teroris ta ora sing layak ta ora iki sepak kerja sama mbek MUI gawe napa? Sertifikat. Lha wingi disuwani mbek kiai-kiai. Gus nek pondok proses sertifikasi piye? Ya aku dari sing sertifikat sing tukang sertifikat. Usin sertifikat itu bapak pondok, bu, saya pak apa? Ya aku dapur ya tak kayak kiai. Ya mungkin sertifikat kalau sertifikat riset tadi jelas apa? Terus sampai ngaji Muslim Bukhari sertifikat yang Islam terjemah, wah mata uang benar.